underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, program makan gratis kini sudah mulai berjalan, namun masih aja terjadi polemik di masyarakat. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ide makan gratis, umumnya makan siang ya, makan siang gratis untuk murid-murid SD, SMP, SMA itu ide yang bagus ya. Banyak negara-negara yang melakukan itu seperti misalnya India, itu ternyata memang membawa efek yang positif ya. Makan siang gratis itu kan utamanya sebetulnya makan ini harus bergizi agar supaya masyarakat yang masih dalam masa pertumbuhan itu mendapat gizi yang cukup sehingga perkembangan fisiknya bagus, perkembangan otaknya juga bagus. Ya, jadi yang dikatakan Indonesia itu IQ-nya katanya rendah sekali di dunia ini, dengan adanya makanan yang bergizi itu secara otomatis ini IQ-nya tentu akan menjadi lebih baik lagi. Ya, ini patut didukung ya. Dan anggaran untuk pemerintah itu ya tidak main-main ya, ratusan triliun setahun itu ya. Nah, sekarang yang menjadi polemik, menjadi bahan yang menjadi susah, itu adalah tujuan daripada makan gratis ini ada juga melebar tapi yang bagus ya, agar supaya ekonomi daerah itu bisa maju. Karena uang yang dibelanjakan untuk makan siang gratis ini kan bukan digelontorkan dalam bentuk natura kan, tapi dalam bentuk uang diberikan kepada daerah sana yang mengolah, dengan diharapkan pemberian makan siang gratis ini menimbulkan efek ekonomi di daerah setempat. Karena misalnya bahan makanan, bahan yang dimasak itu belinya di lokal. Tenaga kerja yang masak itu juga tenaga lokal. Ya, jadi uang itu kembali ke masyarakat. Nah, sekarang yang menjadi hambatan atau kalah yang menjadi sorotan itu adalah itu yang bisa menjadi supplier untuk makan siang gratis ini, itu syaratnya harus bisa menyediakan sehari 3.000 porsi. Ya, syaratnya dapurnya harus bersihnya ada standarnya. Kalau lihat dari video yang ada itu kan standarnya seperti hotel bintang 4 lah. Jadi bersih besar gitu ya. Yang masak juga harus pakaiannya antibakteri misalnya ya, semua pokoknya higien, betul-betul higien macam-macam ya. Nah, menunya udah ditentuin juga. Nah, sekarang tujuannya itu kan memberikan kesempatan berusaha dari UMKM setempat kan. Betul. Tapi kalau minimum bisa 3.000 per hari, itu katakanlah misalnya kalau satu porsinya itu kemarin ada yang 10.000, ada yang 15.000 tergantung daerahnya ya. Katakanlah 10.000. Itu berarti sehari kan 30 juta rupiah. UMKM apa bisa punya modal 30 juta rupiah sehari? Dan pembayarannya itu kelihatannya kan bukan cash atau bayar di depan loh ya. Kalau sudah selesai pakai prosedur macam-macam baru dibayar. Kan kepada UMKM tadi itu. Lah, ini kan menjadi banyak pertanyaan. Betul. Kalau tujuannya untuk UMKM minimum 3.000, yuk gimana? Ya, padahal satu sekolahan itu kan belum tentu muridnya 3.000 kan? Betul. Kenapa tidak dibikin lebih kecil? Misalnya SD, oke, kalau SD bukan 3.000. Ya, SD itu mungkin muridnya cuma 200, 300. Nah, ini kan berarti diserahkan UMKM yang 300. Yang tanah berapa gitu harusnya dibagi. Kalau harus 3.000, ya UMKM kelas kakap yang bisa menangani ini. Apakah selain masalah itu ada masalah lainnya, Om Bob? Ya, sekarang masalah selera. Ya, kalau kita lihat kemarin di televisi, itu ada yang wawancara. Ternyata ada orang makannya nggak dihabisin. Ditanyain apa? Wah, saya nggak suka makanan ini. Oh, gitu kan.
Kan seperti kita ketahui, kalau makanan itu ada gizinya, itu biasanya rasanya memang tidak seenak kalau fast food kan. Ya, makanan siap saji itu enak, tapi gizinya kan kalah sama yang betul-betul dimasak, yang gizinya baik. Nah ini menjadi problem juga, anak-anaknya nggak suka. Nah ini perlu dipikirkan juga kan, ini gimana cara ngatasi? Ya mestinya kalau ada seperti itu, guru-gurunya yang harus memberi satu arahan. Ini memang rasanya nggak cocok sama kamu karena kamu nggak pernah makan kayak gini, kan begitu. Jadi sekarang harus kamu dipaksa makan, ya. Pertama nggak cocok, kedua nggak cocok, ketiga cocok, mulai cocok, keempat cocok, kelima mungkin hari kelima udah suka dengan makanan itu. Toh sekarang peraturannya lauknya kan tiap hari diganti, supaya nggak bosan. Nah itu bagus. Buah-buahnya juga kita lihat ada yang nggak doyan pisang. Nah ini kan juga kewajiban gurunya kan. Masa pisang nggak doyan sih? Kan pisang tuh juga dimakan manusia, bukan cuman kera kan yang makan pisang. Jeruk juga kelihatan nggak dimakan. Gimana? Nah kalau memang anaknya nggak ngerti bahwa ini makanan itu bergizi, apalagi gratis ya, yuk tidak mau makan, lah gurunya harus marah. Orang tuanya harus memberi pengarahan. Jadi uluran tangan pemerintah ini harus disambut dengan penerimaan yang positif dari orang tua, guru, dan murid itu sendiri. Jangan ini cuman difoto, wah kelihatannya udah jalan. Padahal ada masalah-masalah yang seperti ini yang harus ditangani dengan benar. Ya kalau memang ini benar, ya bagus. Bagaimana Om Bob dengan adanya usulan yang mengatakan bahwa seharusnya diberikan saja kepada orang tuanya dalam bentuk uang, tidak usah menggunakan catering. Bagaimana Om Bob? Ya ini jadi repot. Karena rata-rata itu khawatir kita kalau diberikan bentuk uang kepada orang tuanya, jangan-jangan orang tuanya tidak secara keseluruhan jatahnya itu buat masak untuk anaknya makan siang. Ya jangan-jangan juga ada keperluan lain yang ngambil pakai itu. Nah ini kan jadi repot. Tujuan pemerintah nggak tercapai kan? Ya siapa tahu bapaknya saya kepengen beli rokok, ya udah pakai uang itu dulu. Nanti gimana? Ya jadi nggak bisa. Yang paling bagus memang diserahkan catering setempat, tapi pengawasannya harus betul. Kalau jelek ya itu harus dicorek, nggak boleh lagi jadi supplier. Nah nanti lama-lama kan sudah terbiasa. Yang penting pengawasannya. Kalau kita lihat timnya kan hebat. Betul. Waduh, tim pengawas gizi, tim pengawas selera. Ya hebat, susunannya hebat. Yang penting tadi juga kerjanya hebat enggak. Ya jadi ide makan siang gratis ini bagus. Implementasinya perlu diawasi dengan ketat. Kalau itu bisa terjadi, ya program tujuan dari makan siang gratis ini akan menjadi kenyataan yang bagus. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.